Bab 35. Kau tak boleh menikahi pria itu. Tentu saja ada yang harus kita bicarakan. Ini tentang kau yang hanya tempat pelampiasan Rainero. Sebelum kau menyesal, lebih baik kau tinggalkan Rainero sebab yang ia cintai hanyalah aku. Alis Senina menukik tajam, sungguh ia tak menyangka Delianza belum menyerah untuk kembali pada Rainero. Benarkah? Kalau dia masih mencintaimu, kenapa dia tidak mau kembali padamu? Itu karena dia sedang marah saja. Saat ia sudah tidak marah lagi, aku yakin ia akan segera kembali padaku dan meninggalkanmu, ucapnya penuh percaya diri. Kau lihat mansion ini, apa kau tidak heran kenapa aku bisa masuk dengan bebas kemari? Tentu saja itu karena mansion ini memang dibangun untukku, untuk kami setelah menikah. Bahkan setiap detil bangunan ini sesuai keinginanku. Begitu juga semua perabot dan barang-barang yang menempel di sini, kau tahu, aku sendirilah yang memilihnya. Rainero menyerahkan semuanya padaku karena memang mansion ini dibangun untuk kami setelah menikah. Jadi, kau sadarkan bagaimana posisimu sebenarnya. Delianza menyeringai licik. Senina tertegun mendengarnya. Percaya diri sekali Anda Nona Delianza. Apa Anda lupa, kalau Anda telah memiliki seorang suami? Bahkan Anda sedang mengandung anak suami Anda. Senina tetap berusaha bersikap tenang dan tidak terpancing dengan provokasi Delianza. Itu bukan urusanmu. Lagi pula yang aku kandung adalah keluarga Sanchez, jadi tak masalah kan? Tidak sepertimu yang entah hamil anak siapa. Lihat, dari perutmu yang sudah sangat besar saja, usianya pasti hampir sama dengan usia kandunganku. Kau pasti telah menipu Rain kan? Atau jangan-jangan kamu menjebaknya dan mengancamnya agar mau mengakui anak itu anak Rainero? Senina terkekeh, picik sekali pikiranmu Nona Delianza. Tahu apa kau dengan anak yang ku kandung ini? Kalau aku bilang anak ini adalah anak Rainero, apa kau percaya? Senina tersenyum miring. Delianza terkekeh sinis, itu tidak mungkin karena Rainero itu, mandul. Ah, sayang sekali Anda salah Nona. Dengar, anak yang ku kandung adalah anak-anak Rainero. Dan kenapa perutku sama besar seperti perutmu karena aku mengandung anak kembar. Aku mengandung dua sekaligus, hebat bukan, ucap Senina bangga. Mata Delianza seketika melotot tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Hahaha, kau jangan mencoba menipuku, Jalaang. Rainero itu mandul jadi mana mungkin kau bisa hamil. Senina menghela nafas kemudian menyunggingkan senyum mengejek. Sayangnya, aku memang benar-benar mengandung anak Rainero. Kau yang bodoh, saat surat keterangan hasil pemeriksaan keluar, kau langsung mengecap Rainero mandul tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Setelah kau meninggalkan Rainero begitu saja, lalu kau ingin kembali. Mimpi saja kau karena sampai kapanpun aku takkan pernah melepaskan Rainero, ucap Senina dengan tegas. Seharusnya kau malu, bukankah kau sendiri yang memilih pergi, kenapa tiba-tiba kau ingin kembali dengan Rainero? Apa otakmu sudah bermasalah? Daripada sibuk mengejar laki-laki yang sudah jelas takkan lagi kembali padamu, bukankah kau lebih baik fokus pada kehamilanmu? Keluargamu. Rumah tanggamu. Senina menarik nafas dalam-dalam. Lelah juga ternyata banyak berbicara, lebih baik Anda segera keluar dari sini. Buang jauh-jauh keinginan bodohmu itu dan jangan merendahkan harga dirimu sendiri dengan mengejar laki-laki yang jelas telah tidak mencintaimu lagi. Setelah mengucapkan itu, Senina pun segera berdiri, meninggalkan Delianza yang terpaku tak percaya dengan apa yang baru saja Senina katakan. Senina tampaknya memilih pergi ke taman belakang. Saat punggung Senina kian menjauh, Rainero pun keluar. Delianza menoleh saat mendengar langkah kaki seseorang. Dengan mata berkaca-kaca ia pun berdiri dan berusaha mendekati Rainero. Tetap berdiri di tempatmu. Tegasnya dengan kedua tangan berada di saku celana. Sebenarnya ia sudah mendengar sedikit pembicaraan Senina dan Delianza, tapi ia memilih menjadi pendengar. Ia ingin melihat bagaimana cara Senina mempertahankan dirinya dan Rainero bangga, Senina ternyata tidak akan menyerah begitu saja atas hubungan mereka. Aku sudah mendengar pembicaraan kalian tadi. Bukankah aku sudah bilang, aku tidak mungkin kembali padamu? Bukan karena masih marah.
Kecewa itu mungkin masih ada, tapi saat ini aku sudah berusaha berdamai dengan keadaan. Apalagi sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah dan aku tak ingin ada bayang-bayang masa lalu yang mengganggu langkahku. Kalau kau bertanya-tanya anak siapa yang Senina kandung, jawabannya benar adalah anakku. Senina tidak berbohong. Sebenarnya aku tidak mandul. Aku memang memiliki masalah dengan kesuburan, tapi bukan berarti aku tidak bisa memiliki keturunan. Jadi aku harap kau jaga batasanmu. Jaga juga bicaramu karena aku tidak menyukai orang-orang yang berkata semaunya tentang Senina. Sampai kapanpun aku takkan pernah kembali padamu karena aku telah mencintai Senina. Aku mencintainya, sangat mencintainya. Dan rasa cintaku padamu pun telah benar-benar hilang tak bersisa. Jadi lebih baik kau fokus pada anak dan suamimu karena sampai kapanpun aku takkan pernah kembali padamu. Kau hanyalah bagian masa lalu kelamku, sedangkan Senina adalah masa depan. Aku harap ini terakhir kalinya kau mencoba mengusik hidupku dan Senina. Karena aku tak sebaik itu akan memaafkan setiap orang yang mencoba mengusik kebahagiaan orang-orang yang kucinta, tegas Rainero membuat Delianza diam tak bergeming. Ingin rasanya Delianza menyanggah kata-kata Rainero, tapi lidahnya serasa keluh. Apalagi setelah mendengar pernyataan Senina dan Rainero yang sungguh di luar dugaan. Rainero tidak mandul. Dirinya salah. Dirinya salah mengartikan. Dirinya benar-benar menyesal. Ia pun tak menyangka Rainero akan melupakannya secepat itu. Ia pikir masih ada kesempatan untuk mereka kembali bersama. Ia pikir, setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia bisa kembali pada Rainero, tapi kenyataannya semua telah berakhir. Semua rasa telah hilang tak tersisa dan Delianza bisa melihatnya dari netra Rainero saat menatapnya. Tak ada cinta. Tak ada kasih. Tak ada sayang. Semua telah benar-benar sirna. Semua karena kesalahan dan kebodohannya. Dengan langkah gontai, Delianza pun meninggalkan kediaman Rainero. Sebelum benar-benar pergi, dipandanginya rumah super megah itu dengan tatapan nanar. Air matanya jatuh. Impiannya kini tinggallah kenangan. Sementara itu, di taman belakang tampak Senina sedang melamun. Tiba-tiba sepasang lengan melingkari pundaknya. Senina tersentak, tapi mulutnya bungkam, tak merespon sama sekali. Kenapa melamun? Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Rainero lalu mengecup pipi cubi Senina. Rain, apa benar mansion ini dibangun untuk Nona Delianza? Tanya Senina tanpa basa-basi. Ia tak ingin menyimpan tanda tanya dalam benaknya yang mana hanya akan membuat batinnya tersiksa. Rainero terhenyak, ia tak menyangka Senina akan menanyakan ini. Namun Rainero sadari, mungkin ini ada hubungannya dengan kedatangan Delianza tadi. Pasti perempuan itu yang mengatakan semua itu. Melihat kebungkaman Rainero membuat Senina menghela nafas panjang. Maaf. Kalau kau tidak menyukainya, kita bisa membangun mansion yang baru. Yang lebih besar, lebih megah, sesuai keinginanmu. Mau juga mengisinya dengan barang-barang pilihanmu. Maaf, karena aku tidak mengatakan fakta itu. Aku pikir hal itu tidak masalah, tapi aku lupa, kalau hal itu pasti akan membuatmu terluka tanpa aku sadari. Maafkan aku. Ucap Rainero sambil mengeratkan pelukannya. Senina terdiam sejenak. Ia berusaha berpikir bijak. Tidak perlu. Buang-buang uang saja, ketus Senina. Daripada hal itu jadi beban pikiranmu, bukankah lebih baik kita membangun mansion sendiri agar tidak ada bayang-bayang dia lagi? Rainero berusaha bersikap bijak agar tidak menyakiti Senina. Senina menghela nafas panjang, awalnya memang aku sedikit kesal. Aku khawatir hal itu justru membuatmu selalu terbayang dia. Tapi setelah dipikir-pikir, bukankah aku yang jadi pemenangnya sepertinya tak masalah kita tetap tinggal di sini, tapi... Tapi apa? Rainero telah berpindah duduk di samping Senina. Boleh aku mengatur ulang isi mansion ini? Dan mengisinya dengan barang-barang pilihanku sendiri. Senina mengalihkan tatapannya pada Rainero yang kini mengulas senyum lebar. Tentu saja. Lakukan saja apa yang menurutmu baik dan yang pasti bisa membuatmu bahagia. Karena bahagiamu adalah bahagiaku. Hati Senina berbunga. Tak ada kata-kata yang lebih baik sebagai ungkapan terima kasih selain sebuah tindakan.
Senina lantas mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Rainero. Rainero sejenak terpaku dengan tindakan tak terduga Senina. Sebagai balasan, Rainero lantas menarik tengkuk Senina dan kembali menyatukan bibir mereka dalam pagutan mesra dan penuh cinta. Cek, dicari-cari kemana ternyata malah bermesraan di sini. Dasar bucin parah, omel Axton saat melihat Rainero yang justru sedang berpagutan mesra. Axton lantas memutar tubuhnya menjauh dari taman belakang dan membuka ponselnya. Mencari salah satu nomor yang entah mengapa beberapa waktu ini tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Malam pun tiba, keluarga besar Rainero tampak telah berkumpul semua. Tak lama kemudian, Rainero pun turun dari tangga sambil menggandeng Senina yang malam itu tampak sangat anggun dengan gaun berwarna soft blue. Gaun sepanjang lutut dan lengan sebatas siku itu membuat Senina terlihat memukau. Belum lagi perutnya yang membuncit membuat semua mata terbelalak. Di negara itu, orang-orang tidak menjudge perempuan yang hamil di luar nikah. Justru mereka terbelalak karena mengetahui kalau Rainero merupakan lelaki mandul. Sebenarnya baik orang tua Rainero maupun sang kakek sangat menjaga rahasia itu, tapi entah dari mana kabar itu menyebar begitu saja di keluarga besarnya. Hal itulah yang membuat Rainero makin enggan berkumpul dengan keluarga besarnya sendiri. Delena lantas ikut meraih tangan kanan Senina yang bebas dari genggaman Rainero. Ia mengajak calon menantunya itu bergabung dengan keluarganya yang lain. Jadi ini calon menantumu. Cantik, puji salah seorang bibi Rainero. Rainero tersenyum lebar mendengar pujian itu. Iya, namanya Senina. Tapi katanya kau mantan sekretaris Rein. Apa kau tidak bisa mencari pengganti yang lebih baik dari Anza, Rein? Cetus salah seorang sepupu Delena. Rainero yang mendengar nada penuh ejekan itu pun menggeram kesal, jaga mulutmu Bi Hailey. Jangan pernah membandingkan Senina dengan siapapun itu karena bagiku Senina adalah yang terbaik, tegas Rainero dengan sorot mata tajam dan rahang mengeras. Terbaik? Terbaik dari mana? Bahkan keluarganya pun pasti tak jelas. Sangat berbeda dengan Anza yang di atas segalanya. Anza yang berdiri tak jauh dari mereka pun hanya menyimak. Ia tidak memiliki keinginan untuk ikut campur. Hailey, tutup mulutmu. Aku mengundangmu ke sini untuk berbagi kabar bahagia, bukan untuk menjadi biang kerusuhan, tegur Delena kesal dengan sikap sepupunya itu. Aku hanya mengatakan fakta, kenapa kalian harus kesal? Lalu lihat, perempuan ini sedang hamil, mengapa kalian mau menerima perempuan yang hamil anak orang lain? Kalian hanya merusak nama baik keluarga Sanchez saja. Belum puas, Hailey terus berusaha menyerang Senina. Sebenarnya ia melakukan itu karena kesal sebab Rainero tidak pernah menoleh putrinya. Padahal ia sangat ingin putrinya berjodoh dengan Rainero, tapi sayang Rainero tidak pernah merespon sama sekali. Tutup mulut kotormu itu Nyonya HayleY yang terhormat sebelum aku menyebarkan KEBURUKANMU yang gemar bermain gila dengan lelaki muda. Bentak Rainero dengan wajah menggelap. Dan asal kau tahu, anak yang SHENINA kandung adalah anakku. Anakku, apa kau dengar? Hailey terkesiap mendengar bentakan itu. Pun Senina yang tidak menduga Rainero akan membelanya sampai seperti itu. Apa yang kau katakan? Jangan memfitnahku sembarangan. Ujarnya gelagapan. Apalagi saat melihat sorot mata tajam penuh intimidasi Rainero membuat tubuhnya benar-benar bergetar. Terdengar kasak-kusuk di belakang sana membuat Hailey kian ketakutan. Rainero tersenyum miring, fitnah. Baiklah, akan lebih baik aku bongkar sekarang bukan, supaya kau. Jangan. Baiklah, baiklah, aku takkan bicara apa-apa lagi. Aku mohon jangan bicara apa-apa lagi. Setelah mengucapkan itu, Hailey pun segera menjauh. Sejak tadi Delianza hanya bisa menatap interaksi Senina dan Rainero. Hatinya berdenyut sakit saat melihat perlakuan Rainero yang begitu lembut dan penuh perhatian. Rasa cinta itu sebenarnya masih ada, tapi semuanya tiada gunanya lagi sebab Rainero telah benar-benar melupakannya. Cantik, ucap seseorang yang berdiri di samping Delianza. Delianza terlonjak saat melihat sosok laki-laki itu telah berdiri di sampingnya. Maksudnya, Delianza sebenarnya mendengar kata-kata yang laki-laki itu ucapkan, tapi ia tidak tahu untuk siapa pujian itu.
Wanita yang bersama Rein benar-benar cantik. Tapi apakah benar anak yang wanita itu kandung adalah anak Rainero? Bukannya dia mandul. Ucapnya membuat bola mata Delianza memutar jengah. Itu bukan urusanku, ketus Delianza yang segera berlalu dari hadapan suaminya itu. Justin mengedikkan bahunya kemudian berjalan mendekati Senina. Rainero yang melihat Justin mendekat pun memasang wajah datar dan dingin. "Hello brother, selamat akhirnya kau bisa move on juga," seru Justin membuat Rainero memutar bola matanya. "Tak perlu basa-basi, apa maumu, hah? Slow brother, aku hanya ingin memberikan selamat. Ah, aku sampai lupa pada wanita cantik di sebelahmu. Hai, cantik, salam kenal. Aku Justin, sepupu Rainero. Suami dari mantan terindah calon suamimu ini," ujar Justin sambil mengedipkan sebelah matanya. Senina hanya tersenyum tipis. Sebenarnya malas sekali menanggapi orang seperti Justin, tapi ia tidak boleh mempermalukan Rainero di depan keluarga Sanchez lainnya. "Hai juga," jawab Senina singkat membuat alis Justin menukik. "Ah, sepertinya aku sebentar lagi akan menjadi paman, tapi, apakah benar anak ini merupakan anak? Tak perlu banyak bicara. Mau ini anakku ataupun bukan, bukan urusanmu. Lebih baik kau urus urusan dirimu sendiri," desis Rainero. Lalu Rainero merengkuh pinggang Senina menuju meja makan sebab makan malam akan segera dimulai. Makan malam pun dimulai. Makan malam itu tampak ramai dari biasanya karena keluarga besar Sanchez yang tengah berkumpul. Saat makan malam berlangsung, tiba-tiba datang seorang tamu yang tidak diundang membuat Rainero mendengus. "Auntie, maaf kalau kedatanganku mengganggu makan malam keluarga kalian," ujar Bianca sambil meringis. Delena yang tidak mungkin mengusir tamunya pun mempersilahkan Bianca ikut bergabung. "Hai Rein, apa kabar? Lama tak jumpa denganmu," ucapnya sambil tersenyum malu-malu. Tapi Rainero mengabaikan keberadaan Bianca. Ia justru sibuk memperhatikan Senina dan melayaninya dengan penuh perhatian membuat Bianca menahan kesal. "Sepertinya wanita di sampingmu itu sangat istimewa, sampai kau terus-terusan melayaninya," ujarnya lagi tak peduli pada keberadaan keluarga Sanchez yang ada di sana. "Dia calon istriku. Berhenti mengajakku berbicara. Lebih baik segera selesaikan makanmu dan pergi dari sini karena kau tidak diundang ke sini," ketus Rainero membuat wajah Bianca merah padam karena menahan malu. "Rein," tegur Delena tak enak hati. Bagaimanapun, Bianca adalah anak salah satu teman ia dan Reves. Jadi Delena tentu saja merasa tak enak hati atas sikap Rainero. Rainero yang sedang kesal makin kesal saat melihat tatapan penuh minat Justin pada Senina. Makan malam yang seharusnya diwarnai aura kebahagiaan justru terasa memuakkan bagi Rainero. "Kau sudah selesai makannya, sweetie? Kalau sudah, kita segera pergi dari sini. Aku, Rein, tunggu sebentar. Grandpa ingin menyampaikan sesuatu pada keluarga besar kita," sergah Ranver saat Rainero baru saja berdiri. Rainero pun terpaksa menghentikan gerakannya. Lalu Ranver pun mulai berbicara, "Aku tahu kalau kalian telah mendengar desas-desus mengenai Rainero yang mandul. Aku pun yakin, sebagian dari kalian ada yang meragukan kehamilan calon cucu menantuku," ucap Ranver membuat keriuhan di meja makan itu seketika hening. "Aku tegaskan kalau berita mengenai kemandulan Rainero tidaklah benar dan anak yang Senina kandung adalah benar-benar anak Rainero. Pokoknya aku tidak mau tahu, kalau sampai ke depannya aku masih mendengar desas-desus tidak bermutu ini lagi, maka jangan salahkan kalau aku akan mengambil tindakan tegas." Rainero tersenyum lebar saat mendengar ketegasan sang kakek. Bahkan Bianca yang tadinya datang ke sana dengan penuh percaya diri karena keyakinan kalau orang tua Rainero pun kakeknya akan mendukung hubungannya dengan Rainero, kini ikut terdiam. Matanya benar-benar membulat apalagi saat Ranver mengatakan pernikahan Rainero akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Sementara itu, berita mengenai pernikahan konglomerat di negara itu dengan kekasihnya pun telah diumumkan di semua media massa, baik elektronik maupun cetak. Theo yang mendapatkan kabar itu pun benar-benar terkejut. Ia tak menyangka kalau Senina akan menikah dengan laki-laki yang telah memperkosanya. Tidak, ini tidak boleh terjadi.
Senina tidak boleh menikah dengan laki-laki itu, hanya aku yang pantas menjadi suami Senina. Aku yakin, laki-laki itu telah memaksa Senina. Takkan aku biarkan. Tunggu aku Senina, aku akan menyelamatkanmu, gumamnya sambil meremas gelas berisi alkohol di tangannya hingga pecah. Bukan hanya Theo yang terkejut, Harold, Ambar, dan Jessica pun benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka Senina akan menikah dengan salah seorang putra konglomerat sekaligus pemilik perusahaan besar di negara mereka. Mom, ini tidak boleh terjadi. Senina tidak boleh menikah dengan laki-laki kaya itu. Hanya aku yang pantas menjadi pendamping Rainero, Mom. Ayo Mom, pikirkan caranya agar kita bisa membatalkan pernikahan mereka, seru Jessica panik saat Ambar memasuki kamarnya. Sebaiknya kau tenang dulu, Jessie. Mommy pun bingung memikirkan cara menggagalkan pernikahan itu. Mereka tidak boleh menikah. Tapi, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikannya? Bingung Ambar. Di sisi lain rumah itu, tampak Harold mengepalkan tangannya. Ia benar-benar marah karena Senina akan menikah tanpa menghiraukan keberadaan mereka. Harold yang egois tetap merasa seharusnya Senina menghargai dirinya sebagai ayahnya. Senina seharusnya meminta restunya untuk menikah, tapi Senina justru telah mengumumkan hari pernikahannya tanpa membicarakannya lagi padanya. Dasar anak sialan. Brak. Harold pun melemparkan gelas berisi alkohol miliknya dengan amarah yang memuncak.